Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini memasuki malam yang ke-14 daripada malam-malam Ramadan, malam yang penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam yang penuh dengan curahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh dengan pembebasan daripada api neraka yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Malam-malam Ramadan adalah malam yang sangat sakral. Ya, kata para ulama, malamnya Ramadan itu lebih sakral daripada siang. Walaupun di siang hari kita diperintahkan berpuasa, tapi di malam Ramadan kesakralan itu lebih ketat ketimbang di siang hari. Makanya nggak tepat kalau ada orang bilang, saya nggak mau marah-marah, nanti aja habis buka marah-marahnya. Saya nggak mau ngomongin orang, tunggu dulu, nanti habis buka baru kita ngomongin orang. Ini nggak tepat. Ya, jadi malam-malam Ramadan adalah malam-malam yang penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar Sayyidina Habib Umar bin Hafidh itu meriwayatkan satu hadis. Kata beliau, pada satu waktu Sayyidah Aisyah lagi diam di dalam kamarnya. Pada saat itu Sayyidah Aisyah memakai sorban Nabi, memakai ridha, ya, memakai selendang Nabi. Karena badannya Sayyidah Aisyah kecil, Sayyidah Aisyah itu postur tubuhnya ringan, kecil, ringan, kurus orangnya. Itu Sayyidah Aisyah. Makanya nanti dalam suatu kejadian, ketika para pengangkat tandu itu mengangkat tandunya, mereka nggak sadar Sayyidah Aisyah nggak ada di dalam. Karena memang Sayyidah Aisyah badannya itu kecil. Ini Sayyidah Aisyah lagi di kamar. Beliau ambil selendang Nabi. Beliau pakai karena badan kecil ketutupan tuh semua badan Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau lihat dari jendela kamarnya, ternyata kota Madinah sedang dihujani dengan hujan yang sangat lebat. Lebat luar biasa. Sampai Sayyidah Aisyah itu terbingung dengan lebatnya hujan yang mengguyur kota Madinah. Dalam keadaan menatap hujan, baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kamar. Aneh bin ajaib, di tubuh Nabi tidak ada setetes pun air yang membasahi badan beliau. Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, di luar hujan, lebat, luar biasa, kenapa kau tidak basah ya Rasulullah? Rasul tidak menjawab pertanyaan Aisyah. Apa kata Rasulullah? Mada talbisin ya Aisyah, apa yang kau kenakan oleh Aisyah? Saya pakai sorbanmu ya Rasulullah, coba buka dulu, kata Rasul. Dilepaskan itu sorbannya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah lihat keluar jendela, ternyata Madinah tidak hujan. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, karena kau pakai barang yang senantiasa melekat pada diriku, Allah buka hijab matamu, Allah tampakkan guyuran rahmat di bulan Ramadan yang Allah guyurkan kepada kota Madinah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah buka hijab kita dari mata kita ini, mungkin kita akan lihat di dalam malam-malam Ramadan ada hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hujan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ada hujan pembebasan daripada api neraka. Maka Rasulullah SAW dalam satu riwayat hadis, beliau bagi Ramadan menjadi 3 bagian. Beliau katakan, wa huwa syahrul awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dia adalah bulan yang di sepertiga pertamanya curahan rahmat Allah, sepertiga keduanya curahan ampunan Allah, sepertiga ketiganya adalah pembebasan daripada api neraka. Kata para ulama mengomentari hadis ini, sebetulnya dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan ada rahmat Allah, ada maghfirah Allah, ada pembebasan dari api neraka. Cuma memang di sepertiga pertama rahmat lebih dominan daripada yang lain. Sepertiga kedua ampunan lebih dominan daripada 2 yang lain. Sepertiga ketiga pembebasan dari api neraka lebih dominan daripada 2 yang lain. La ilaha illallah. Kita ada di malam ke-14 daripada malam Ramadan. Itu malam di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ampunannya kepada hamba-hamba. Heran kalau orang masuk Ramadan ternyata dosanya tidak diampuni sama Allah. Siapa yang heran? Baginda Nabi. Satu riwayat hadis,
Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa man dakhala Ramadan falam lam yukfar fi Ramadan famatan. Kalau orang gak diampuni juga di bulan Ramadan, kira-kira kapan lagi dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Hadis yang lain dikutip oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Rasulullah naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu punya 3 tangga. Kata Imam Suyuti, mimbarnya Rasul punya 3, model begini deh, punya 3 tangga. Dulu Rasulullah itu kalau khutbah di atas anak tangga 3. Nah, ini sedikit tentang mimbar Nabi ya. Kata Imam Suyuti, Rasul kalau khutbah itu di atas tangga 3. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau naik anak tangga 1, naik anak tangga 2, pas mau injak anak tangga 3 nggak sampai hati Sayyidina Abu Bakar. Ini tempat dirinya Nabi dulu. Maka beliau menahan dirinya berkhutbah di tangga 2. Jadi itu Sayyidina Abu Bakar sepanjang hidupnya khutbahnya adalah di tangga 2. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ingin khutbah, beliau naik di anak tangga pertama, mau langkah ke anak tangga 2, Sayyidina Umar nggak sampai hati. Ini dulu tempat berdiri Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau tahan dirinya di tangga pertama. Seumur hidup Sayyidina Umar, khutbahnya itu adalah di tangga pertama. Yang perkara zaman Sayyidina Utsman, beliau dilantik menjadi khalifah, beliau mau khutbah, belum lagi naik, udah kepikiran di tangga pertama punya Sayyidina Umar. Tapi kalau nggak dipakai, mubazir, buat apa ada mimbar? Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, wallahi hadza la yantahi. Ini kalau saya ikutin terus, nggak bakal ada habisnya sampai kapanpun. Maka Sayyidina Utsman bin Affan kembali kepada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkhutbah di anak tangga pertama. Rasulullah SAW pada zaman hidup beliau pernah naik ke mimbarnya. Di anak tangga pertama tiba-tiba Rasul bilang amin. Di anak tangga kedua bilang amin. Di anak tangga ketiga bilang amin. 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan amin. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada doa. Selesai Rasul khutbah, sahabat tanya, ya Rasulullah, ada apa? Sampai 3 kali kau katakan amin. Kata Rasul, tadi malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa di setiap anak tangga. Doa pertama malaikat Jibril yang bergelar Ar-Ruhul Amin, beliau katakan, ya Muhammad, man dzukirta indahu falam yusolli alaika abadahullah. Hai Muhammad, apabila ada orang yang namamu disebutkan di hadapannya tapi mereka gak respon dengan sholawat, kata para ulama, respon ini baik dengan lisan atau dengan hati. Kalau dengan nama Rasulullah, respon dengan salawat. Kalau gak bisa dengan lisan, dengan hati. Ada orang disebutkan namamu gak respon dengan salawat baik lisan ataupun hatinya, abadahullah, biar sekalian dijauhkan dari rahmat Allah. Rasul bilang amin. La ilaha illallah. Baik, di anak tangga kedua, malaikat Jibril doa lagi, ya Muhammad, man adraka abawahu aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah abadahullah. Ada anak mendapati 2 orang tuanya masih hidup, tapi dia nggak berbakti, dia sia-siakan, dia durhaka, dia sepelekan orang tuanya sampai meninggal salah satu dari keduanya. Tidak juga menjadi pembelajaran. Tidak juga dia berkhidmah kepada yang satu yang masih hidup, meninggal dua-duanya, dia tidak pernah berbakti kepada orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga dengan jalan kebaktian. Abadahullah, biar sekalian dijauhkan dari rahmat Allah. Maka Rasul mengatakan amin. Anak tangga ketiga, Rasulullah malaikat Jibril alaihi salam, beliau berdoa, ya Muhammad, man dakhala Ramadan falam yughfar lahu abadahullah. Orang yang Allah kasih hidup, nafas, hayat di kandung badan, masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan hidup, sehat, walafiat, beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, tapi dia sepelekan Ramadan. Dia isi dengan maksiat, dia isi dengan kemungkaran, dia isi dengan mengundang kemurkaan Allah, sehingga dia tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan. Abadahullah, semoga sekalian dijauhkan dari rahmat Allah. Rasul mengatakan amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan tempat kita mendulang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah dan pembebasan daripada api neraka. Maka jagalah bulan Ramadan. Jaga siangnya, jaga malamnya, jaga hari-harinya, jaga kelakuan kita di dalam bulan Ramadan. Semoga kita menjadi orang-orang yang selesai daripada bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Untuk kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.